Oke, selamat datang Mas Toga. Ya, Mas Toga, silahkan dinyalakan Mas kameranya, karena saya mau lihat kalian pakai seragam atau tidak. Terima kasih Mas Toga. Oke, sebelum kita memulai ya, selamat datang di semester kedua. Saya yakin dan percaya pasti kalian memiliki semangat yang baru, ya, motivasi yang baru, dan kita akan sama-sama menyelesaikan semester ini dengan maksimal. Ya, oke. Di sini kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, kita tutup mata, kita meminta pertolongan Tuhan supaya memberikan hati dan pengetahuan yang benar-benar buat kita semakin mengenal Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur karena Tuhan sudah mengumpulkan kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan mengenai chapter baru dalam bahasa Inggris. Mohon Tuhan pimpin kami, beri kami hati yang mau diajar, beri kami hati yang mau dengar-dengaran Tuhan, dan kami boleh disiplin menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami pada pagi hari ini. Puji syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan mulai. Ya, saya yakin kalian akan challenge yourself to give the best today, ya. Silakan kalian men-challenge diri kalian untuk memberikan yang terbaik hari ini. Banyak di antara teman-teman kalian ya yang mungkin tidak tahu pengumumannya, bahkan kita sudah tahu ya kalau kita wajib join Zoom meeting. Begitu, setelah kalian devosi secara pribadi ya melalui video yang sudah dikirimkan, saya yakin kalian sudah bisa disiplin juga dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kedepannya juga demikian ya, ketika kalian online maka kalian juga diwajibkan untuk ikut Zoom meeting atau belajar via online supaya pembelajaran yang kalian dapatkan boleh benar-benar maksimal. Ya, di sini hari ini kita akan belajar beberapa hal, yaitu kita akan melihat schedule timeline kita. Tapi sorry, suara saya terdengar nggak ini? Halo? Nak, suara saya terdengar nggak ini? Dengar ya? Dengar, Bu. Terdengar ya? Oke, thank you. Ya, jadi hari ini kita akan melihat schedule timeline kita ya. Selama satu semester ke depan kita akan belajar apa saja. Lalu kita akan belajar khusus hari ini kita akan mengerjakan mengidentifikasi ya tentang present tense. Dan yang terakhir kita akan menyelesaikan tugas kita. Lah, setiap tugasnya sudah kita kirimkan di grup Google Classroom. Ya. Ya. Oke. Sebelum kita memulai, silakan kalian tulis ya, let's try to make resolution. Ya. Please, you can make a new resolution for this year, for this semester. Kalian bisa membuat resolusi untuk tahun ini, untuk semester ini, and kalian please write it and chat Zoom. Ya, kalian bisa menulisnya di Zoom bagian chatnya. Ya, saya akan tunggu selama 2 menit saja untuk menuliskan resolusi apa yang ingin kalian kerjakan, begitu ya. Tulis resolusi di chat Zoom-nya, di bagian chat di Zoom. Ya, bagi kalian yang nanti mungkin menonton recordnya atau rekamannya, tolong kalian tulis resolusi kalian di kolom komen ya di YouTube, di channel YouTube saya. Nah, supaya saya tahu apa sih resolusi kalian di tahun ini di dalam kelas bahasa Inggris khususnya. Apakah kalian benar-benar mau menjalani itu selama 1 semester ke depannya? Jadi buatlah resolusi for this chapter. Ya.
Sudah ada yang menulis di kolom chat? Belum ada? Oke. Thank you, Vero menjawab. Saya akan lebih giat dan saya mau meningkatkan nilai saya di pelajaran bahasa Inggris. Oke, thank you, Vero. Oke, yang lain? Olga mau membuat resolusi apa pada semester ini? Bikinnya di mana, Bu? Bikinnya? Di chat sayang, di chat. Di chat yang chat Zoom. Kalau kamu lihat HP kamu ada tanda 3, kamu klik, terus kamu klik yang bagian chatnya. Oke ya, sambil mencoba. Oke. Kita menuliskan resolusinya. Oke, Vero, berarti kamu akan lebih giat dan saya mau meningkatkan nilai saya. Nilai kamu kemarin bagus atau jelek, Vero? Lumayan bagus atau lumayan jelek? Lumayan setengah lah. Jelek. Oke. Kamu sudah puas dengan nilai kamu seperti itu? Belum. Belum. Oke. Oke, Mas Yoga udah tulis, Mas? Ya, buat Mbak Melvi yang baru join, silahkan juga ditulis. Merubah sifat saya dan nilai saya dengan belajar. Oke, terima kasih ya sudah menuliskan resolusi kalian. Nah, nanti kalau kalian mau benar-benar sungguh-sungguh, kalian boleh menuliskannya di buku catatan kalian di bagian awal, di halaman pertama. Sehingga kalian mengingat, apa sih komitmen saya selama 1 semester ke depan. Ya. Oke, kita akan, yang pertama kita akan mengenali apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ya, di sini ada beberapa jadwal yang harus kalian amati. Ya, pada hari ini kita akan belajar simple present tense. Lalu kuis-kuisnya itu akan masuk ke dalam nilai formatif. Kemudian pada tanggal 19 akan ada pengambilan nilai sumatif. Ya, Bu, kalau saya mengerjakan ini berarti saya seperti apa, Bu? Ya, kuisnya paper test kah atau project kah lah? Untuk lebih lengkapnya nanti akan dibahas di setiap pertemuan. Jadi di setiap pertemuan saya akan memberikan satu bahan, apakah sumatifnya project atau exhibition, atau kalian presentation, atau kalian kuis paper test. Ya, jadi nanti ada beberapa yang akan kita kerjakan. Juga bisa kalian bisa jadi nanti kalian ada kuis listening dan speaking begitu. Jadi persiapkan ya tanggal-tanggal tersebut ditulis di buku tulisnya ya supaya kalian nggak lupa. Kemudian pada tanggal 26 Januari kita sudah masuk ke bagian tema baru ya atau chapter baru yaitu continuous tense. Nah, continuous tense ini nanti di tanggal 26 juga akan ada kuis setelah pembelajaran. Nah, pada tanggal Februari, bulan Februari tanggal 2 itu sudah ada kuis lagi. Kemudian pada tanggal 9-nya kalian akan ada yang namanya sumatif. Ya, ada sumatif. Di sumatif ini nanti saya bisa jadi saya akan berikan exhibition. Ya. Kemudian pada tanggal 16 Februari kalian akan belajar degree comparison dan pada tanggal 23-nya kuis lagi, kemudian tanggal 2-nya kuis lagi dan tanggal 9-nya kalian akan sumatif. Ya, 9 Maret kalian sudah ambil 3 nilai sumatif. Jadi persiapkan diri kalian ya, tidak ada yang tidak mengerjakan dan jangan sampai bolong-bolong. Sehari wajib dikerjakan karena kuis saya paling cuma 10 soal ya untuk kuis formatif, tapi untuk sumatif memang itu proyek besar begitu. Nah, untuk proyek sendiri nanti akan saya pikirkan ya. Kemudian pada tanggal 23 itu ada simple past tense atau materinya simple past tense atau
tenses yang menunjukkan masa yang sudah lampau. Nah, di sini juga akan ada kuis lagi. Kemudian sumatifnya tanggal 6 April. Ya. Lalu pada tanggal 13 April kita sudah masuk tema baru, yaitu recontext. Nah, untuk masuk ke tema ini pasti kalian akan berjuang ya, maksudnya berjuang untuk mengetahui apa ya di recontext nanti, apa yang harus saya persiapkan, entah kalian akan mempersiapkan satu cerita atau kalian akan membuat mini essay ya mengenai pengalaman pribadi kalian. Nah, kalian boleh mempersiapkannya dari jauh-jauh hari supaya kalian bisa maksimal. Kemudian pada tanggal 20 kuis lagi dan tanggal 27 sumatif ya. Pada bulan Mei itu juga ada yang namanya materi tetap ada, walaupun di situ ada libur ya, libur Idul Fitri di tanggal 18 itu masuk dalam libur Fitri. Tapi hati-hati karena setelah kalian Idul Fitri itu kalian wajib ada sumatif, atau ini adalah sumatif yang terakhir. Jadi jangan leha-leha, Idul Fitri kalian bisa jadi wajib belajar, tetap di rumah mengikuti protokol yang ada, ikut belajar, gitu ya. Kalau nanti misalnya kita sudah kondusif, bisa jadi kan kita tatap muka, lah kuisnya bisa jadi, sumatifnya bisa jadi di sekolah, entah itu exhibition, entah itu project besar. Ya, jadi persiapkan diri kalian untuk kalian memahami setiap materi yang diberikan. Lanjut. Ya, bulan Juni kita mengkhususkan untuk enrichment. Bu, enrichment itu apa? Ini adalah program pengayaan. Jadi kalian akan belajar lebih dalam mengenai bahasa Inggris, tetapi ini program pengayaan. Ya, bisa jadi juga di sini ada bagian masa-masa di mana kalian memperbaiki. Ya, saya yakin kalian bisa mengikuti setiap minggunya karena saya sudah memberikan kapan kalian sumatif, kapan kalian kuis, tanggal-tanggalnya sudah saya jelaskan juga. Maka tidak ada alasan, Bu, belum dikasih tahu nih, saya belum sumatif, saya sumatif nggak tahu proyeknya harus dikumpul tanggal sekian. Ya, kita ikutin aturan mainnya. Saya sudah kasih di awal dan berarti tidak ada keluhan di sepanjang satu semester ke depan. Ya, kalian yang harus bisa mengatur waktu kalian supaya kalian bisa memaksimalkan mengerjakan tugas-tugas itu. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu simple present tense. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat anak-anak ya yang sudah ikut bergabung karena kalian benar-benar menunjukkan kedisiplinan ya. Yang belum bergabung bisa jadi mereka ada kendala lain, nanti biar mengkonfirmasi kepada ibu ya. Saya yakin nanti kedepannya kalian bisa tetap ikut bergabung. Ya, lanjut di sini kita akan belajar apa sih simple present tense ya. This tense itu express habits. Jadi tenses ini itu mengekspresikan kebiasaan. Ya, tenses ini mengekspresikan suatu kebiasaan. Biasanya verbnya itu diletakkan setelah subjek dan bisa jadi dia berakhiran s atau bisa jadi dia tanpa akhiran S. Nah, seperti apa kita akan lihat ya. Contohnya ini. Nah, ini adalah formula dalam membuat suatu simple present tense atau satu kalimat dengan menggunakan tenses ini. Ingat, tenses ini itu digunakan untuk menyatakan habit. Habit itu kebiasaan, maka dia bisa setiap harinya dilakukan. Tapi tenses ini juga bisa digunakan untuk menyatakan kebenaran umum. Misalnya matahari bersinar terang. Ya, itu kan kebenaran umum ya. Karena dia adalah kebenaran umum, maka saya boleh menggunakan simple present tense di sini begitu. Ya, ini adalah formulanya. Formula untuk bentuk yang positif adalah subjek diikuti verb 1 atau verb S dan verb IS. Ya, kapan saya menggunakan verb 1 ketika subjeknya ini I, you, they, we. Ya, saya ulangi, kapan saya menggunakan verb 1 ketika subjeknya itu adalah I, you, they, we. Kemudian kapan saya menggunakan verb S atau verb IS ketika subjeknya adalah she, he, dan it.
atau satu orang atau satu benda. Begitu ya. Jadi bedakan. Kemudian baru diikuti objek. Ya. Kalau saya membuat satu kalimat, Vero sleep tonight. Vero sleep every night. Ya, Vero tidur setiap malam. Lah, Vero sleep ini nggak boleh hanya sleep aja, wajib ditambahkan S. Jadinya Vero sleeps every night. Begitu ya. Ini untuk yang positif. Kemudian untuk yang negatif, kalian wajib menambahkan auxiliary do atau does yang nantinya disertai dengan not. Kapan saya menggunakan do? Ketika subjeknya I, you, they, we, atau lebih dari dua atau lebih dari satu orang atau satu benda. Ya, jadi lebih dari satu orang atau lebih dari satu benda. Maka saya menggunakan auxiliary do. Ya, jadinya subject plus do plus not plus verb one. Ya, verbnya wajib berubah menjadi verb one. Tidak boleh ada tambahan ing, ed atau s dan es. Kemudian, kapan saya menggunakan does? Ketika subjeknya she, he, it, dan satu orang atau satu benda saja. Kemudian baru diikuti not dan verb one. Tidak boleh ditambahin verb ing atau ed atau s atau es. Ya, lanjut untuk interrogative sentence. Formulanya diawali dari do dan does. Sama, kalau subjeknya itu Ayu Dewi atau lebih dua atau lebih dari dua orang atau dua benda, maka saya menggunakan do. Tapi kalau subjeknya si, he, it atau satu orang, maka saya menggunakan subjeknya saya gunakan adalah does. Ya, begitu. Baru diikuti verb one, objek, dan selanjutnya. Ya, ini adalah untuk formulanya sendiri. Kita lihat selanjutnya. Contohnya ini, ya, saya memberikan beberapa contoh di sini. Ya, yang pertama, I, karena dia I, maka go-nya nggak perlu tambah S atau IS. Jadinya I go to Malang every Sunday. Saya pergi ke Malang setiap hari Minggu. Lah, setiap hari Minggu ini menunjukkan habit atau kebiasaan. Karena dia menunjukkan kebiasaan, maka saya menggunakan simple present tense. Begitu. Yang kedua adalah you study math every day. Kamu belajar matematika setiap hari. Nah, study di sini harus diikuti dengan verb one. Mengapa verb one? Karena subjeknya you. Maka saya tidak perlu menambahkan s atau is. Begitu. Karena dia everyday, setiap hari menunjukkan suatu habit, maka saya menggunakan tenses ini. Lanjut yang nomor 3. Ya, she writes letter every week. Ya, dia menulis surat setiap minggu. Writes di sini karena dia she, he, it atau satu orang, maka dia belakangnya verb wajib ditambahkan dengan s atau is. Ya, sama juga dengan yang contoh nomor 4, karena dia hanya satu orang, maka di belakangnya sini wajib ditambah s atau is. Sejauh ini sudah paham? Bu. Oke, Toga sudah paham, Nak? Sejauh ini? Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kita lihat di sini ya. Ini adalah frekuensi adverb. Ya, sebenarnya ini frekuensi adverb ya. Sepertinya ini agak kepotong ya PPT saya. Nah, frekuensi adverb ini adalah kata keterangan yang menunjukkan frekuensi atau sesuatu yang biasanya terjadi, begitu ya. Contohnya always, berarti ini artinya selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang, seldom juga jarang atau kadang, rarely, jarang sekali atau tingkatannya lebih jarang, never, tidak pernah. Ketika kita membuat kalimat dengan simple present tense, kita biasanya menggunakan frekuensi adverb. Lah, letak
frekuensi adverb ini wajib sebelum kata kerja atau verb. Verb itu kata kerja, maka frekuensi adverb wajib diletakkan sebelum kata kerja. Contohnya, I always study biology. Saya selalu belajar biologi. Maka I-nya ini tetap mengikuti verbnya. Kalau si Hit, dia pakai S atau ES. Kalau dia Ayu Dewi, dia pakai verb one. Seperti itu. Jadi subjek dengan verbnya tidak mempengaruhi. Hanya saja sebelum subjek itu ada yang namanya frekuensi adverb. Keterangan yang menunjukkan suatu frekuensi dari suatu kalimat, ya. Begitu. Lanjut. Ya, ini adalah adverb of frekuensinya seperti ini. Di sini ada beberapa ya. Contohnya kalau always berarti 100% selalu, usually itu biasanya, dan sampai never yang tidak pernah 0% begitu ya. Boleh dicatat, Bu? Boleh sayang, boleh dicatat ya. Kalian boleh catat, tapi catatnya nanti aja waktu nonton videonya di YouTube saya, atau kalian boleh catat dari file yang saya kirimkan di Google Classroom, oke? Nah, supaya waktunya tidak terbuang begitu. Kita soalnya cuma sebentar kan belajar via Zoom-nya. Oke. 10 menit lagi kita akan akhiri ya. Lanjut, di sini adalah using frequency adverb with be. Kalau tadi pakai verb, maka dia sebelum verb. Tapi kalau dia menggunakan to be, is MR, maka dia wajib diletakkan setelah be. Contohnya, cats are never there. Kucing-kucing itu tidak pernah di sana. Nah, berarti setelah R-nya, setelah be ini, dia baru ada frekuensi adverb. Nah, ini untuk penggunaan frekuensi adverb jika ada to be atau is MR. Gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada yang namanya irregular singular verb. Apa sih irregular singular verb itu? Irregular singular verb itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Maka kita harus hafal. Untuk subjek si, he, it biasanya menggunakan irregular singular verb. Have yang harusnya pakai kata have, tapi ternyata dia harus menggunakan has. Begitu ya. Kan kalau regular singular verb dia pakai have, tapi karena si, he, it dia adalah irregular singular verb, maka dia wajib menggunakan has. Jadi have ini digantikan dengan has. Go harusnya jadi goes. Do jadi does. Ya, itu yang membedakan. Lanjut, ini adalah simple present tense negatif. Saya tadi sudah memberikan formulanya. Ketika negatif maka dia akan ada Ketika negatif maka dia akan ada not-nya. Nah, not ini diletakkan setelah do atau does. Ya, not selalu diletakkan do dan does, dan verbnya semua. Tidak peduli subjeknya apa, verbnya berubah menjadi verb one. Nah, itu adalah untuk yang bentuk negatif. Lanjut, bagaimana dengan bentuk yes no question atau pertanyaan? Kalau pertanyaan, maka do atau does-nya di awal. Kemudian diikuti dengan subjek baru verb one. Ya, semua apapun subjeknya, semuanya wajib kembali ke verb one. Itu untuk pertanyaannya. Begitu ya. Dalam membuat ini kalian harus maksimal. Karena apa? Karena di sini ada yes no question. Di sini verbnya, subjeknya itu harus hati-hati, diingat-ingat, jangan sampai lupa. Nanti kalian tetap mengikuti, oh ditambahin S atau IS, padahal ini adalah yes no question form, bentuk dari pertanyaan atau interrogative sentence, ya, kalimat pertanyaan. Lanjut, bagaimana kalau saya menggunakan where? Kalau saya menggunakan where ini artinya di mana.
Di mana mereka tinggal, ya, contoh nomor 1, maka setelah where ini wajib diikuti dengan do atau does. Setelah do dan does baru subjeknya. Lah, kapan saya menggunakan do kalau subjeknya Ayu Dewi? Kapan saya menggunakan does kalau subjeknya she, he, it? Baru diikuti dengan verb. Begitu ya. Jadi where-nya diletakkan di awal sendiri sebelum do atau does. Ini kalau kalian menggunakan atau membuat pertanyaan dengan menggunakan kata where. Ya, ini yang betul. Contohnya nomor 1 nih, where do they live? Di mana mereka tinggal? Maka saya nggak boleh where they live, salah. Saya wajib meletakkan do atau does di antara where dan they. Begitu ya. Jadi kalau kalian tanya, di mana Vero tinggal? Ya, where does Vero live? Nah, nggak boleh langsung where Vero live, salah. Ya, wajib ada do dan does di antara where dan subject. Kemudian, kalau saya menggunakan when dan what time. When ini adalah kapan, what time ini menanyakan waktu. Maka sama, do atau does-nya diletakkan di sebelum subject. Ya, tetap sama when do they study, kapan mereka belajar, wajib ada do-nya. Bu, saya mau when they study, boleh nggak? Salah, karena kalau formulanya seperti itu sudah menyalahi grammarnya bahasa Inggris. Sebelum they wajib ada auxiliary atau do dan does di situ. Dan itu disesuaikan dengan subjeknya. Kalau 1 orang berarti pakai does, kalau lebih dari 1 orang maka pakai they. Dan Ayu Dewi pakai do, she, he, it pakai does. Gitu ya. Lanjut, information question with be dan do. Kalau saya menanyakan pertanyaan dengan menggunakan be dan do, apakah bisa? Boleh. Kalau tadi kan langsung, where do you live? Gitu ya, dia pakai do atau does. Tapi bagaimana kalau saya menggunakan is? Lah, is ini digunakan untuk satu benda. Kalau subjek atau di belakangnya ini langsung benda, boleh nggak saya menggunakan is? Boleh. Contohnya, where is my book? Di mana buku saya? Saya langsung saja pakai is, karena ini menanyakan lokasi. When is the concert? Konser. Nah, kapan konser itu? Maka saya pakai is. What is your name? Siapa namamu? Nah, maka saya akan pakai is, karena dia diikuti noun. Kalau dia diikuti dengan subjek yang bisa melakukan satu aktivitas aktif, maka saya menggunakan do atau does. Tapi kalau saya menanyakan kapan waktunya, saya menanyakan lokasinya, saya menanyakan suatu benda, maka saya diikuti dengan is dan mr ya. Jadi to be gitu. Tidak hanya is, tergantung. Nah, kalau ini misalnya books-nya ini banyak ya, saya kasih s di sini my books. Where is my books? Ya salah, maka di sini wajib menggunakan are. Begitu. Jadi bukan is lagi, tapi are, karena buku-bukunya lebih dari 1. Kalau to be-nya is itu untuk satu benda saja, tapi kalau are untuk lebih dari 1 benda. Begitu ya, sejauh ini. Oke, lanjut. Using it to talk about time. Nah, biasanya kalau kita ngomongin tentang hari ini hari Minggu, maka saya pakai it is Sunday. Ini ada is-nya ya. Saya belum edit ini. Kemarin keliru. It is Sunday, it is 9 o'clock ya. Kalau saya menanyakan sebuah tanggal, hari, bulan, kalian boleh pakai it. What time is it? What year is it? Begitu. What month is it? What day is it? Maka saya menggunakan kata it. Begitu ya. Oke, preposition of time. Nah, ini yang biasanya kita lupa ya. Kalau kita menanyakan preposition of time, maka kita harus tahu apa sih preposisi itu. Preposisi adalah kata depan, di atas meja, di bawah, di dalam lah. Tapi ada namanya preposisi of time, ini khusus untuk waktu. Kalau tahun, abad, bulan, siang, pagi, maka saya menggunakan tuh hari on Sunday, on Monday, on Thursday, maka saya menggunakan. Tapi kalau saya menggunakan tempatnya misalnya jam 9 malam, berarti saya pakai at. Kalau menunjukkan waktunya, jamnya atau
menitnya, maka saya menggunakan at. Lah, jangan keliru. Biasanya pakai at Sunday, pada hari Minggu pakai at, nggak pakai on. Salah atau betul? Salah. Karena ini preposisi ini sudah punya pasangannya. Kalau in untuk ini, kalau on untuk ini, kemudian at untuk ini. Gitu ya. Jadi jangan sampai keliru. Nah, ini contohnya. We have a class at 9 o'clock. Kita punya kelas pada pukul 9 tepat. Maka di sini pakai at. Karena ini menunjukkan bulan, saya pakai in. Karena ini menunjukkan hari, saya pakai on. Nah, kalau from itu adalah rentang waktu. Nah, itu yang membedakan preposisi of time. Jadi ini diingat-ingat, bisa jadi ini masuk ke dalam quiz. Oke, terima kasih ya, sudah ikut bergabung, kalian sudah mengikuti. Sekarang kalian boleh langsung meluncur ke Google Classroom, kalian boleh leave Zoom meeting kita pagi hari ini, dan kalian boleh kerjakan tugasnya sampai jam 12 siang saja. Karena tugasnya hanya 7 soal, dan kalian wajib mengirimkannya kembali ke Google Classroom. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semangat!